Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, selanjutnya pada pagi hari ini kita bicara tentang Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffar ini Maha mengampuni, Maha pengampun ya. Al-Ghafur mengampuni, itu nanti ada ya, kita bilang persamaan dan perbedaannya. Al-Ghaffar ini ya, yakni Allah Maha Pengampun. Pengampun dalam arti kata menutupi dosa dan kesalahan hamba ya, didasarkan kepada kebaikan, kemurahan dan keindahan anugerahnya. Jadi ketika kita berbuat salah dan dosa, Al-Ghaffarnya Allah tutupi. Ketika kita minta ampun kepadanya, maka yang telah dilakukan tadi, yang harusnya buruk, yang harusnya kotor, yang harusnya tidak enak di dalam perasaan kita, maka dia tutupi habis ya, sehingga nilai-nilai ketidaknyamanan, pada keburukan ya, pada kekotoran, pada yang tidak enak dipandang itu ya tidak lagi nampak. Itulah Al-Ghaffar itu ya. Maka itu tidak ada alasan bagi kita memang tidak mohon ampun kepada Allah ya, sebagai suatu upaya dan memanfaatkan yang namanya ini sebagai satu nilai yang dapat kita lakukan. Jadi juga membawa kepada keselamatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita adalah manusia yang jelas tidak luput dari kesalahan. Kesalahan itu suatu hal yang memang dijadikan Allah sebagai batu loncatan untuk kita lebih baik lagi. Ini yang harus kita pahami untuk ya tidak pernah lupa kita bahwa rahmat Allah di dalam nilai keampunannya itu begitu besar. Imamul Ghazali itu memberikan komentar tentang Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffarnya Allah ini artinya menutupi. Allah ini ada tiga yang ditutupi oleh Allah ya. Kalau kita lihat ini menurut Imamul Ghazali, yang pertama Allah menutupi sisi jasmani yang tidak sedap dipandang. Artinya perbuatan-perbuatan mata, telinga, tangan, jasmani kita yang kita lakukan itu tidak ada yang enak dipandang. Tapi ketika kita mohon ampun kepada Allah ya, kemudian ya disambutnya kita, diberikannya kita kenikmatan untuk memperoleh keampunan itu, dan dia membuat kita tidak lagi mengulangi. Disitulah kebaikan Allah itu. Jadi ketika kita sadar dah, kita mohon ampun yang tadinya kita bilang tidak sedap dipandang dari apa yang kita lakukan secara jasmani, itu tidak akan dibikin Allah untuk berulang dia. Ini yang harusnya dipahami. Jadi ketika bikin langsung kita mohon ampun, sadar kita, ini tidak akan langsung dibikin berulang terus. Makanya orang yang tidak mohon ampun itulah yang kadang terus tidak berhenti dia. Akhirnya tertutup hatinya itu sehingga tidak ya ada peluang untuk memang ya terbuka pada kebaikan. Kita bisa mungkin kalau secara jujur, ini kalau kita lihat orang-orang yang berbuat kesalahan yang terus menerus berulang, kalau ditanya sama dia, ada dia mohon ampun? Itu jelas tidak. Itu sebenarnya kalau dikaji itu tidak. Kalau dia mohon ampun, Allah akan tutupi dan Allah akan hentikan itu dengan kemaha pemurahannya supaya dia selamat. Inilah indahnya Al-Ghaffar itu. Allah tidak membiarkan kita terus menerus terjerumus ya di dalam jurang kesalahan dari dosa kita. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, ya Allah menutupi apa dari sisi Al-Ghaffar ini, yakni bisikan hati.
ya kehendak untuk berbuat buruk. Ini hati kita ini terus terang aja, dalam hati, pikiran, ada aja yang negatif sebetulnya. Ada saja. Sempat inilah ditunjukkan secara nyata, susah kita nanti. Ya, sedangkan kita ya berniat buruk saja pun ada kesusahan yang terjadi dalam diri kita. Apalagi ditunjukkannya bobot dari kesalahan itu. Ya, kita ini kan kadang ada mau takabur, mau ria, mau hasud, mau apa, ya mau berniat mencelakai orang, mau apa. Itu kalau ditunjukkan penuh di hati kita ini, kacau kita tuh ya, sempit, terus nggak bisa kita bergerak kemanapun. Nah inilah kalau kita lihat, tapi Allah tutupi. Ketika itu kita sadari, kita mohon ampun, lenyap, dia lapang dada itu. Ketika takabur itu mau muncul, sadar, istighfar kita, mohon ampun, maka Al-Ghafarnya datang dengan maha pemurahnya dan ya anugerah keindahannya itu, maka jadi tawadu kita dibuatnya. Nah inilah enaknya Al-Ghafar itu. Jadi memang ya menutupi ini sangat-sangat kita bilang kita perlukan. Apalagi seperti kita bilang secara pribadi punya rasa nyaman, secara dunia dan akhirat ada keselamatan. Inilah Allah itu, indahnya Al-Ghaffar. Maka itu para ulama menekankan ya dari ayat-ayat Allah seperti di surat Hud ayat 3 atau surat Nuh ayat yang ke-10 itu, ya kaum istaghfiru rabbakum ya innahu ghaffar, wahai kaumku istighfarlah, mohon ampunlah ya kepada Tuhanmu, dia tuh Ghaffar. Ya Ghaffaro, akan ditutupinya kejelekan kamu itu. Udah kamu bikin, ya terbuatlah, tidak bisa lagi apa kita bilang, dihindari. Tapi pada dasarnya dengan kita mohon ampun itu tadi, termasuk seperti digambarkan ini tadi. Jadi hati kita ini kalau seandainya wujud dari bisikan-bisikan buruk itu nampak, ya padat hati kita, susah kita bergerak itu. Tapi dengan kita mohon ampun, apalagi dibikin kan, takabur dibikin, nggak mau dikalahkan orang lain, meremehkan orang, timbul lagi besar dirinya, makin sempit hatinya, wah rasanya ya kacau dia itu kita bilang. Tapi ketika istighfar, lepas sombong itu, lapang dada tuh ya, nikmat, itulah Al-Ghaffarnya Allah. Jadi maka itu apapun terbesit dalam hati kita yang negatif-negatif itu cepat mohon ampun, jangan dibiarkan. Kalau sudah terwujud nanti lebih terbebani lagi kita. Di dalam sudah sempit, dibikin lagi dengan badan, tambah menimbun dan menimpa kita. Makanya orang buat dosa itu kan tengoklah muka jelek, ya suntuk bawaannya, nggak jelas, kacau, ya kadang-kadang ya nggak tentu-tentu apa mau dibikin, ya ada rasa takut saja sama orang lain. Nah macam-macam kita bilang itu Allah bisa tutupi dengan Al-Ghaffarnya itu, sepanjang dia memang mau memohon ampun pada Allah. Nah kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, Allah menutupi dosa dan pelanggaran ya di mana pelanggaran itu ya seharusnya dapat diketahui oleh manusia. Kadang-kadang ada kita berbuat ya sembunyi-sembunyi, tapi sembunyi itu sebetulnya ya terjadi pelanggaran ya banyak hal. Ya ada orang kadang mengukur tanah orang lain diam-diam, besar tanah orang tuh, ya itu pun pelanggaran. Tapi ketika dia mohon ampun yang harusnya dia kena, kemudian diberikan Allah kelapangan, ya maka itu Nabi Muhammad kan dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan Hakim itu kan jelas itu ya, mal lazimal istighfar ayyaj'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamim faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar maka dilapangkan dari dhikin ya makhraja, sempit, jalan keluarnya sempit jadi lapang, kedudukannya yang tadi bisa hina jadi mulia, bisa bukan tidak ya. Kemudian wa min kulli hamin faraja, ya kesusahan yang dia temui akibat salahnya itu dengan dia mohon ampun dengan Ghafarnya Allah, ya Allah akan lapangkan. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Sampai 3 hal juga diberikan Allah. Inilah kalau kita lihat
ya di dalam kehidupan kita itu. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang memahami Allah Al-Ghaffar, kita juga sebetulnya oleh Allah disuruh untuk mau juga melepaskan dan mengampuni kesalahan manusia. Itu jelas ya. Nabi Muhammad menghibur seorang anak muda yang dia nabas kerjanya, ya nabas itu menggali kubur. Kebetulan ditengoknya ada perempuan gadis cantik yang meninggal, disetubuhinya. Wah, habis dia ya, menjerit-jerit, dia menangis. Yang datang sama Nabi, sampai tanya Nabi, berapa besar dosamu? Sebesar aras, sepenuh bumi, setinggi langit, semua ditanya. Allah akan mengampuni. Tapi dia katakan lebih besar lagi ya Rasulullah. Ini kan artinya ada nilai sikap Nabi itu untuk melepaskan bebannya itu. Dia merasa bersalah sekali, sepertinya kalau digambarkan tidak akan terampuni ini dosa. Ya, saking apanya dia itu ya, saking takutnya. Karena habis disetubuhinya mayat itu bangun. Ya, anak muda ya. Betapa perbuatanmu sangat besar sekali dosanya. Sudahlah ya, kau menggali kubur, kemudian kau ya setubuhi aku yang sudah tadinya dibersihkan, kau bikin aku jenabat katanya. Takut dia ya. Oh, takutnya itu luar biasa sehingga ya dia menangis ketika sampai diceritakan sama Rasulullah. Rasul berpaling saat itu kan. Itulah di rumahnya itu dia, salah satu ada riwayat dengan dia ikat badannya itu, kalau ada api dari langit yang bisa bakar aku sekarang ya Allah. Tapi begitulah dia minta, luar biasa sempitnya hatinya itu. Itulah turun surah At-Tahrim ayat 8 itu kan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah ini kan jelas sama kita ya, barulah anak muda tuh lapang dadanya ya dari sebab-sebab yang dia bikin itu. Makanya di hadis qudsi juga ada riwayat ya dari Anas bin Malik ya, diriwayatkan itu disanadkan ya dari Ahmad, Nasai juga, itu Tirmizi digambarkan, wahai hambaku, kalau kau mohon berdoa kepadaku dan mohon ampun, kau datang kepadamu, aku akan ampuni. Wahai hambaku, kau datang dengan dosa setinggi langit, ya aku ampuni kata Allah. Kau datang dengan dosa sebesar wadah luasnya bumi, ya dengan tidak mensekutukan aku dengan segala sesuatu, maka sebesar wadah itu kau ampuni kata Allah. Inilah enaknya sama Allah itu. Makanya bagi kita hal-hal seperti ini tidak ada alasan ya, langsunglah, jangan lama-lama, segera ya, apapun yang salah itu segera, karena mahal luasnya keampunan Allah, sangat indah untuk bisa kita datangi. Ya kalau mungkin bahasa ya perasaan manusia, dia akan merangkul kita dengan keampunannya ini, dengan maha pengampunnya dia akan rangkul kita, nikmat rasanya ditutupinya segala keburukan kita itu. Makanya kalau dibuka dalam sejarah pun seperti di surah ya Asy-Syura ayat 43 itu kan, walaman sabara ghufrana dzalika min azmil umur. Siapa yang bersabar dan memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, itulah sebaik-baik perbuatan. Allah puji. Jadi kita juga sebagai manusia, ada orang yang salah sama kita itu tadilah istilahnya, yang sifatnya pelanggaran yang diketahui manusia, Allah juga ya menyuruh seperti itu. Bahkan Abu Bakar di surat An-Nur ayat 22 itu, ketika anaknya dilanda gosip ya, hadis ibki, Aisyah dituduh ya berzina, ya ribut, berselingkuh Aisyah tuh karena ya kelamaan dia pulang sama ya Mu'attal itu ya. Itu digambarkan Sofwan bin Mu'attal, tertinggal dia karena pipis waktu itu. Orang sudah pulang semua pasukan, wah hibut gosip. Di antara yang menggosip itu ada orang yang disantuni Abu Bakar. Orang itu disantuni. Ketika itu dia teringat bahwa dia ini tukang gosip besar-besaran, menebar luaskan fitnah terhadap Aisyah, dia berniat mau tidak memberi bantuan lagi sama orang ini. Nah kita kan kadang begitu ya. Ya kita kan kadang begitu, kita digosip biasa kita bantu, tahu-tahu ngomongnya nggak enak, orang tahu dia ceritakan hal yang nggak benar sama kita, oh udahlah. Kalau kita kan lain ya. Ya
kau udah dibantu selama ini sampai sekarang kau ngomong gitu pula, ingat sampai detik ini tak akan pernah kau bantu lagi. Nah itu kalau kita lihat seperti itulah ada niat Abu Bakar. Tapi itulah turun An-Nur ayat 22 ini, ya, wal falyaku wal yasfahu ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, jika kamu berlapang dada dan memaafkan, mau nggak engkau Allah mengampuni? Jadi hati itu saja pun yang ingin. Nah itulah kalau kita lihat sempit dada kita itu kan tadinya bikin baik, karena digosipnya kita dan sebagainya kita tidak mau bikin baik. Ya, Allah tegur, ya, ayat ini diperuntukkan pada Abu Bakar, ya, kenapa itu tadi dia berhajat ingin tidak mau membantu lagi terhadap orang yang bikin salah tadi itu yang sudah menebarluaskan fitnah. Inilah kalau kita lihat selain Allah yang Maha Ghaffar, ya, bagi kita juga dianjurkan, ya, bersikaplah untuk mau, ya, memaafkan, ya, menggugurkan salah orang lain, karena kita lihat Allah, ya, dengan segala kemaha pemurahannya, mau kita sembunyikan atau tidak, mau terang-terangan kita bikin, mau besar mau kecil, maka tidak susah sama Allah untuk itu. Maka dari apa yang saya jelaskan ini, ya, bagi kita pribadi-pribadi yang tidak luput dari kesalahan, ya, mau besar ataupun kecil, yang kecil bukan ditumpuk-tumpuk, yang besar bukan dibiarkan terus untuk dilakukan, tapi bersegeralah, pahami. Jangan merasa bahwa salah kita akan bertebar di muka bumi ini seluas-luasnya, tidak. Jangan merasa bahwa, ya, muka saya kalau udah sekali saya malu, ya, kita jangan kadang-kadang maaf, ya, ada boleh dipegangi tapi tidak pada sisi Allah. Ada satu pepatah itu, ya, orang lain silahkan, tapi kalau Allah memberkehendakkan, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Orang boleh tidak percaya, kalau Allah membalikkan keadaan kenapa rupanya? Nah ini yang harus dipahami. Ketika kita salah, orang boleh tidak percaya sama kita seumur hidup, tapi nggak akan bisa berlangsung lama kalau Allah mau membalikkan. Itu banyak kejadian, termasuk salah satu Fudail bin Iyad. Fudail itu preman Basroh. Preman Basroh, tukang palak, tukang ganggu perempuan, ngompasin orang, itu kerjanya. Sampai banyak wanita yang diganggunya. Satu saat ketika dia mau mengganggu seorang wanita, ya, yang dia intai dari siang hari, malam hari dia mau datang, ternyata perempuan itu baca Quran dalam sholat malamnya itu kan, selesai sholat malam dia baca Quran, tersentuh dia, menggeletar, lemas dia. Sejak itu, ya, ayat itu terngiang-ngiang di kupingnya, hilang dia 10 tahun. 10 tahun hilang dia. Ternyata ketika kembali sudah menjadi seorang ulama sufi, bahkan wali dia. Coba. Orang sudah tidak memandang lagi masa lalu, ya, Fudail bin Iyad itu Allah tutupi. Jadi jangan, ya, bukan kita bilang kita tidak membenarkan pepatah. Banyak pepatah orang tua gitu yang nggak cocok sama apa yang Allah kehendaki. Boleh saja dia ngomong untuk kita menjaga-jaga supaya jangan, tapi yang jelas Allah bisa menutup dan membalik keadaan. Jadi sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya, itu kan manusia bisa berubah. Kalau Allah menutupin, maka akan mulus semua yang ada pada diri orang yang mohon ampun itu, sehingga, ya, aibnya tertutup, kemahamurahan Allah akan melimpah, dan keindahan Allah untuk menghiasi dirinya akan bersinar dia, ya. Demikian, wallahu alam.